Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Ngeriana. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Saya Fakultas MIPA. Saya jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Saya angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran pada mata kuliah Micro Teaching A3. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan dalam menyusun skenario pembelajaran yaitu menganalisis kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang saya ambil pada bagian afektif atau perilaku ilmiah yaitu saya mengambil KD 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. Adapun indikator dalam KD afektif ini yaitu yang pertama, menunjukkan ketekunan dalam melakukan percobaan, yang kedua menunjukkan tanggung jawab dalam melakukan percobaan, yang ketiga menunjukkan ketelitian dalam melakukan percobaan, dan yang terakhir menunjukkan sikap kerjasama dalam melakukan percobaan secara berkelompok. Nah, kemudian kompetensi dasar yang saya angkat pada bagian kognitif atau keterampilan berpikir kritis yaitu saya mengambil KD 3.3 pada sekolah menengah atas atau SMA kelas 11, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator yang saya ambil yaitu yang pertama mengidentifikasi fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan hidrostatik, yang kedua mengidentifikasi peristiwa yang berhubungan dengan hukum Archimedes, dan yang terakhir yaitu menjelaskan konsep hukum Archimedes. Nah, KD pada bagian psikomotorik atau kinerja keterampilan proses sains yaitu pasangan dari KD 3.3 yaitu 4.3, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, indikatornya yaitu melakukan percobaan untuk menganalisis hukum Archimedes melalui sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian menentukan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan pada skenario pembelajaran ini yaitu cooperative learning. Kenapa cooperative learning? Karena menekankan siswa untuk melakukan percobaan secara berkelompok atau bekerja sama dalam melakukan percobaan hukum Archimedes. Adapun sintaks dalam cooperative learning yaitu terdapat 5 fase. Yang pertama, penyajian informasi, fase kedua mengorganisasikan siswa ke dalam bentuk kelompok, fase ketiga membimbing kelompok belajar, fase keempat evaluasi, dan fase terakhir memberikan penghargaan. Nah, pada skenario pembelajaran itu terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan di sini terdapat fase pertama yaitu memberikan informasi. Di sini guru menyampaikan inti tujuan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir kritis, meliputi interpretasi, analisis, dan inferensi. Yang kedua yaitu guru menyajikan informasi beserta memperlihatkan gambaran mengenai percobaan hukum Archimedes yang akan dilakukan oleh peserta didik. Tahap ini guru bisa memperlihatkan simulasi yang berkaitan dengan hukum Archimedes, misalnya dalam bentuk video, audio, atau gambaran di papan tulis. Kemudian yang ketiga yaitu guru memberikan sebuah pertanyaan mengenai hukum Archimedes, yaitu misalnya apabila sebuah gelas diisi secara full atau penuh dan kemudian gelas tersebut dimasukkan sebuah beban, misalnya batu, lalu bagaimanakah keadaan air yang berada dalam gelas tersebut? Nah, kemudian kegiatan inti.
Di sini nomor 4 masih dalam fase pertama, yaitu menyajikan informasi. Yaitu berdasarkan overview, guru mengajukan pertanyaan, apakah air yang ada di dalam gelas tersebut meluap? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dan apa yang menyebabkan fenomena pada suatu benda bisa mengapung dan melayang di dalam air? Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis, dan beberapa siswa diminta memberikan interpretasi terkait dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kita memasuki fase kedua, yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam bentuk kelompok. Nah, yang kelima, guru mengorganisasikan siswa ke dalam misalnya 6 kelompok belajar yang beranggotakan 5 orang dan membagikan LKPD tentang hukum Archimedes, di mana setiap kelompok mendapatkan satu LKPD. Kemudian masih kegiatan inti, tetapi di sini sudah memasuki fase ketiga, yaitu membimbing kelompok belajar. Guru memotivasi serta memfasilitasi alat dan bahan apa saja yang akan digunakan oleh siswa beserta LKPD. Nah, tahap ini guru memberikan alat dan bahan seperti air, garam, telur, gelas plastik, kemudian menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian mengarahkan siswa melaksanakan percobaan dengan mengacu pada LKPD yang dibagikan secara berkelompok. Nah, di sini siswa menunjukkan ketekunan dan ketelitian dalam melakukan percobaan hukum Archimedes, dan siswa menunjukkan tanggung jawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Kemudian membimbing siswa mengisi bagian kosong pada LKPD seperti merumuskan masalah tentang bagaimana benda bisa mengapung, melayang, dan tenggelam di dalam gelas, dan apa hubungannya dengan massa jenis. Selanjutnya membimbing siswa merumuskan hipotesis atas rumusan masalah yang telah diberikan. Kemudian membimbing siswa mengidentifikasi variabel manipulasi, variabel respon, variabel kontrol dengan cara menunjuk siswa menyumbang ide, dengan cara memberikan contoh terlebih dahulu tetapi tetap mengacu pada LKPD. Kemudian membimbing siswa menganalisis, menginterpretasi grafik, serta menginferensi grafik terhadap hasil percobaan yang mereka peroleh. Kemudian masih dalam kegiatan inti, tetapi kita memasuki fase keempat, yaitu evaluasi. Di sini guru membimbing beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya sembari menilai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik mengenai pengetahuannya tentang hukum Archimedes. Kemudian guru memberi kesempatan beberapa kelompok untuk melakukan presentasi dan memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan tanggapan terkait hasil presentasinya. Kemudian fase kelima, yaitu memberikan penghargaan. Di sini guru memberikan tepuk tangan kepada kelompok yang telah melakukan presentasi dan memberikan pujian serta motivasi untuk melakukan presentasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian kita memasuki kegiatan penutup, yaitu guru meminta siswa menarik kesimpulan mengenai materi hukum Archimedes terhadap hasil percobaan dan pemahaman konsep yang telah dipelajari. Di sini siswa menarik kesimpulan mengenai materi hukum Archimedes. Nah, siswa juga mendengarkan arahan guru dengan baik untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah. Yang terakhir, dengan melibatkan siswa menutup pelajaran dan memberikan pekerjaan rumah untuk misalnya berupa bacaan untuk pengetahuan materi selanjutnya. Terima kasih. Jika ada kekurangan, tolong dikomen di bawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.